Nonton ke konser Coldplay, nanti aku nonton di YouTube. Ini excitementnya memang sudah luar biasa sekali ya. Walaupun Naila sebagai penggila Coldplay belum berkesempatan untuk hadir ya. Tapi banyak juga masyarakat Indonesia yang berberuntung untuk bisa nonton konser mereka malam ini ya Naya. Beruntung banget ya, karena war-warannya aja seperti apa. Waktu itu kita sempat nyimak bersama selama 3 hari. Nah ini akhirnya ya penantian panjang para fans Coldplay atau Coldplayer untuk menyaksikan konser bertajuk Music of the Spheres ini tinggal hitungan jam lagi ya. Jelang penyelenggaraan konser, pihak promotor dari PK Entertainment juga sebenarnya telah mengumumkan bahwa Coldplay itu telah tiba di Jakarta sejak hari Selasa. Betul, ini ya udah tiba lah, orang Chris Martin udah upload di media sosial, nyeker lagi nih, panas-panasan lagi. Itu yang menjadi sorotan. Tapi sebelum ke sana pihak promotor juga ini menyatakan bahwa segala persiapan sudah matang tentunya ya, mulai dari venue, kemudian juga informasi penukaran tiket hingga peraturan yang dirilis sebelum dan selama konser berlangsung. Jadi ada hal-hal yang mesti dipatuhi oleh para fans yang datang begitu ya. Ya, sebelum nanti konser akan dimulai ya sekitar pukul 21. Apa aja sih Naila runutan ininya? Nah, ini sebenarnya kalau gerbang dibuka atau pre-function area itu sudah sejak pukul 13 ya. Kemudian 16.30 ada Ultimate Experience yang diharapkan sudah di venue 1 jam sebelum waktu ditentukan itu sudah dibuka. Dan pukul 17 ada Ultimate Experience dan My Universe ini sudah dibuka, dan 17.30 baru pintu masuk dibuka untuk seluruh pemilik tiket. Jadi ada ketetapannya sesuai dengan jenis tiket yang dimiliki begitu. Nah ini juga ada jadwal ya Jason ya? Yes, ini adalah jadwalnya mulai dari jam 13 sebenarnya gerbangnya udah dibuka begitu ya. Nanti jam 17.30 pintu masuk dibuka untuk seluruh pemilik tiket. Nah ada informasi lagi nih katanya yang untuk pengguna transportasi umum seperti MRT. Ada kebijakan katanya bakal dioperasikan sampai dengan jam setengah 2 malam ya? Jam setengah 2 malam betul, MRT setengah 2 malam. Kalau untuk Transjakarta sampai pukul 1 dini hari ya. Kemudian juga ada rekayasa lalu lintas yang juga harus kalian pahami seperti apa. Bagi kalian yang nggak nonton konser, mendingan jangan lewatin area sekitaran GBK karena pasti sudah ada rekayasanya masing-masing. Nah, rekayasa lalu lintas seperti ini Jason bisa kita lihat juga yang sudah kita buatkan khusus untuk Anda pemirsa grafisnya. Nah, jadi ada dari Jalan Gatot Subroto yang menuju ke Jalan Gerbang Pemuda ini diarahkan lurus gitu. Selipi ya. Kemudian lagi nih arus lalu lintas dari arah Selipi diarahkan lurus juga ke arah Semanggi, dan tidak ada yang menuju Layang Ladoki ya. Ada lagi perlu diingatkan kembali kepada Anda. Ini dari Bundaran Senayan yang menuju pintu 1 Senayan diluruskan ke Jalan Jenderal Sudirman arah Semanggi. Ada lagi ini rekayasa lalu lintas berikutnya adalah dari Mustopo yang menuju ke Asia Afrika. Ini dibelokkan ke Jalan Hang Tuah Raya. Betul, dan kemudian ini juga perlu diperhatikan adalah bagi Anda dari arah Patal Senayan menuju ke Asia Afrika dibelokkan ke kiri Jalan Tentara Pelajar. Ada lagi juga, ini berikutnya untuk arus lalu lintas dari arah Jalan Tentara Pelajar. Nah ini diluruskan ke arah Jalan Permata Hijau ya. Kemudian masih ada lagi rekayasanya. Masih ada lagi. Ternyata banyak ya rekayasa lalu lintas ini dari arah Manggala Warna Bakti menuju lapangan tembak diluruskan ke arah Jalan Tentara Pelajar ya. Dan katanya pihak GBK juga tidak menyediakan kantong parkir. Jadi dihimbau bagi masyarakat yang ingin nonton konser lebih baik menggunakan kendaraan umum saja untuk saat ini ya. Atau ngerental gitu. Nah ini nih Direktur Operasional dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta Mega Tarigan memperkirakan jumlah pengguna kereta ini akan mencapai lebih dari 120.000 penumpang saat malam konser Coldplay di GBK. Ya, pihaknya memperpanjang jam operasional kereta hingga pukul 1.30 waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari. Operasi normal itu kita berakhir di jam 12 malam. Karena event konser Coldplay ini kita melakukan perpanjangan sekitar 1,5 jam begitu ya. Jadi para penonton ataupun yang hadir di konser itu bisa menggunakan layanan MRT dari stasiun terdekat, Istora ataupun Senayan. Kira-kira keberangkatan terakhir dari kedua stasiun itu baik menuju Lebak Bulus maupun menuju Bundaran HI sekitar jam 1 malam begitu. Ya ini juga ada momen yang bisa dibilang bikin warganet jadi nggak sabar untuk nonton nanti malam, karena ada Chris Martin ini yang berjalan tanpa alas kaki yang viral ya di media sosial. Nah, foto Chris Martin berjalan di kawasan Sudirman ini diunggah di Instagram Coldplay pada Selasa kemarin ya.
nampak bersuah foto dengan manajernya tadi ya, Phil Harvey, kemudian juga memperlihatkan dirinya yang tampak santai banget nih, pakai kaos abu-abu, celana pendek, topi hitam. Ini kayak bukan Chris Martin gitu, layaknya turis yang ingin menikmati suasana Jakarta. Iya, dan kalau kita lihat kaosnya kayak agak basah dikit ya. Kayaknya emang Keringetan banget ya, kayak keringetan panas. jalan kaki banget gitu ya ngeliat Chris Martin pakai kaos oblong dan juga celana pendek. Tapi ada loh ini yang ngerekam dan kalau itu tuh Chris Martin, padahal udah pakai topi juga ya. Nah itu dia, cukup bingung. Nah kehebohan itu kan nggak cuma berhenti di foto, tapi ada ternyata video yang kok ternyata ini sudah bisa menduga bahwa itu adalah Chris Martin gitu. Iya betul, ini ada video yang diunggah oleh akun sosial media namanya @camelia. Dan dalam video ini terlihat fans yang merekam, ini kayaknya direkamnya dari motor dan berteriak ini langsung, "Halo Chris, halo," gitu kan. Terus Chris Martin itu juga sempat nengok ke arah suara itu, yang suara-suara yang manggil itu, terus kemudian menutup wajahnya dengan topi. Nah kemudian video ini pastinya ramai di komentar warganet dan banyak yang heran dengan sikap Chris Martin yang sangat santai katanya untuk berkunjung ke Jakarta dengan tampilan seperti ini. Pokoknya jauh banget dari kesan glamor artis sih kayaknya ya. Nah itu dia. Nah ini dia yang pertama kali merekam video ini tuh dari akun Instagramnya Camelia ya. Nah coba kita sebenarnya sudah ingin menghubungi nih ya pemilik video pertama yang viral di media sosial ini. Kita coba terhubung begitu ya. Tadi sudah masuk sebenarnya join di live Instagramnya Metro TV nih Camelia. Camelia ini ramai banget loh di TikTok gitu ya, di Instagram, bahkan di akun X. Karena banyak di replay gitu ya. Dan sebenarnya nih katanya warganet yang komen-komen, aku juga ngeliat loh itu Chris Martin, tapi nggak nyangka kalau itu ternyata dia. Kalau tahu gitu pengen minta foto turun. Nah tapi Camelia ini sudah menduga bahwa itu adalah Chris Martin. Dari mana dia kemudian bisa menebak hal yang benar nah gitu? Itu loh, apalagi kan kalau dilihat dari belakang itu kayak ya udah gitu, maksudnya orang biasa, warga sipil atau ya bule gitu ya, itu pakai baju oblong dengan celana pendek, pakai topi. Jadi kayaknya agak susah untuk mendeteksi begitu ya dari belakang gitu, tapi langsung kalau itu Chris Martin ya. Coba Jason nah ini dia, kita sudah terhubung dengan Camelia, pemilik video yang merekam dari Chris Martin yang ada di Jalan Sudirman. Halo Kamel. Halo Kak Naila. Cie, videonya viral nih. Tapi pertama-tama yang pengen ditanyakan, kok kamu ngeh sih kalau itu Chris Martin? Iya, soalnya aku tuh sebenarnya udah lihat dari bawah. Jadi aku tuh ngerekamnya itu kan pas di Jalan Sudirman itu ya. Jadi pas dari stasiun Sudirman itu ada yang mau naik gitu kan, yang mau jembatan naik ke atas gitu. Aku udah lihat dari bawah. Tapi lihatnya dari kejauhan dan aku nggak bisa ngejar kan. Akhirnya sama abang Grabnya katanya ya udah Mbak, kita kejar ke atas aja karena itu jalurnya juga pas jalur yang aku mau lewatin kayak gitu. Akhirnya ya udah pas aku naik truknya aku lanjutin, pas banget dia lagi jalan di pinggir trotoar itu. Langsung aku videoin aja. Jadi kamu ada kerjasama juga ya sama abang-abang ojolnya juga untuk bisa merekam ini kedatangan Chris Martin. Justru abang-abang Grabnya itu supportif banget, ngebantuin banget. Jangan-jangan nanti dia yang yang bakal bertugas untuk nganterin para penonton untuk nonton konser. Tapi gini, Kamel, ketika kamu kan say hello ya ke Chris Martin, terus kayaknya dia sempat kayak turunin gitu topi, ya? sempat nengok, atau responnya seperti apa sih pada saat kamu manggil itu? Iya. Jadi pas aku panggil gitu, aku kan refleks teriak ya. Aku bilang, "Halo Chris," aku bilang gitu kan. Terus dia tuh sebenarnya kayak dia sempet balas aku, "Halo," kata dia gitu. Terus dia tuh sebenarnya dia tuh ngasih victory sign gitu kayak gini. Terus dia langsung inin topiknya kayak gitu. Tapi kamu waktu itu memang gak kepikiran untuk berhenti Pak Ojol, kita turun mau foto dulu. Kamu gak kepikiran untuk kayak gitu ya? Apa sih yang kamu rasain pada saat itu? Aku turun. Aku sempat turun. Aku sempat berhenti di Gojeknya itu, aku berhenti. Tapi aku minta izin dulu sama LO-nya. Aku nggak langsung turun. Aku nggak berani. Aku minta izin. Aku buka masker. Aku teriak gitu kan. Boleh turun nggak? Aku bilang gitu. Terus sama kayak LO-nya gitu disuruh dikasih syarat untuk lanjut aja gitu, nggak boleh turun. Ya udah, oke, aku menghargai kan. Ya udah, akhirnya aku jalan lagi.
Tapi nggak apa-apa ya, yang penting udah sempat ngelihat Chris Martin jalan di Jakarta. Kita juga seneng banget. Seneng banget ya. Gemeteran nggak kamu waktu megang handphone waktu videoin? Ini Chris Martin gitu. Oke. Iya, aku waktu ngambil handphone, terus aku langsung standby handphone. Pas bener akhirnya ketemu, ya udah aku langsung videoin kayak gitu. Oke, Kamel, makasih ya sudah berbagi informasi sharing-sharing sama kita di sini ya soal ketegangan kamu saat merekam Chris Martin. Sukses selalu buat Kamel, thank you. Ya, selain ada Kamel tadi yang sudah berbagi soal cerita videonya yang viral, ada juga nih fans. Aduh, ini apa ya bisa dibilang kayaknya fanatik banget nih sama Coldplay ya. Iya, saking fansnya sama Coldplay, jadi dia selalu datang ke konser Coldplay dimanapun gitu ya. Bahkan hari ini sudah datang dari jam 7 pagi Jason di GBK Senayan. Kita langsung aja sapa-sapa, ada Olivia. Hai Olive. Halo. Ya kan, apa sih yang membuat kamu datang dari jam 7 pagi itu? Apa ya, tadi bangun pagi tuh jam 3, pasang alarm tuh jam 3, pakai snooze gitu ya, jam 3 lewat 9, 3 lewat 12 itu nggak ada yang bangun, tiba-tiba kebangun 3.46 tuh panik. Oke, habis itu aku langsung sarapan, langsung berangkat ke rumah teman dan kita jalan kaki dari arah Senopati ke GBK. Jadi cukup berolahraga dulu tadi pagi, sebenarnya 30 menit jalan kaki ke GBK, nyampe jam 7 pagi. Sudah ada 15 orang yang sudah ada di sana. Tapi itu belum antri, masih duduk-duduk dulu. Nanti habis itu kita baru mulai rame, kemudian di jam 12 baru kita masuk ke antrian yang kedua lah bisa dibilang. Kemudian sekarang ini kita sudah berada di antrian yang ketiga, ring 1, dan nanti jam 5 masuk ke dalam stadion. Nah, tapi Olive gimana sih sekarang kondisinya di GBK? Apakah udah mulai banyak nih atau udah dari pagi tuh sebenarnya Olive juga udah melihat banyak yang kayak Olive nih, udah datang dari pagi banget? Iya, sebenarnya yang lebih pagi dari aku ada jam 6 pagi di GBK. Itu tadi ada sekitar 15 orang sih setiap pas aku datang ya, di jam 7 itu. Kalau sekarang sih kondisinya sudah cukup ramai. Ini semua yang kita tuh di kategori festival, freestanding. Jadi yang berdiri dan berharap semuanya pada ke depan ya, bisa dapat ke depan nantinya. Jadi ini semuanya udah di ring 1 kita sekarang. Dan nanti di sekitar pukul 5, kita sudah bisa masuk ke dalam. Oke, jadi ini ya karena memang untuk tiketnya sudah mulai dibuka gitu ya, gate-nya tadi pukul 13 waktu Indonesia Barat sudah makin ramai. Nah, Olive kita masih mau tanya-tanya lagi nanti sama Olive seputar nanti ya gelaran konsernya yang diharapkan seperti apa. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan kembali lagi ke Olive sesaat lagi ya. Pemirsa tetaplah bersama kami, Newsline akan kembali usai jeda. Langsung kita ngobrol lagi sama Olive yang udah dari jam 7 pagi ada di GBK. Olive, ini katanya kan dengar-dengar kamu udah yang ke-9 kali ya konser ya. Ini kenapa selalu getol menghadiri setiap konser Coldplay ini, Olive? Nggak selalu ya kayaknya, konser banyak banget udah. Tapi beberapa sih, awalnya sih dari 2006 ya konser pertama itu untuk album mereka yang ketiga gitu, 2006 sampai sekarang 2023 ini adalah album mereka juga yang ke-9 dan konserku yang 9 juga. Seneng banget karena akhirnya setelah 23 tahun fans sama Coldplay tuh mereka akhirnya datang ke Indonesia untuk pertama kalinya. Dan mungkin ini juga harapan mimpi-mimpi banyak banget fans Coldplay ya. Kalau dilihat sih di sini tuh benar-benar Coldplay tuh fansnya dari kecil sampai dewasa sampai ya mungkin udah dari tahun 2000 album mereka pertama ini fansnya kayaknya pada numpuk semuanya di Coba dong GBK. lihat lagi dong Kak Olive, lihat lagi dong. Iya, karena coba memang boleh kasih lihat lagi nggak kayak gimana sih? Pengen lihat deh. Ya, gitu. Jadi emang wow ini banyak banget sih. Kayak kita tuh kayak mimpi menjadi nyata ya. Karena setelah ditunggu dari bulan Mei itu pada war tiket war, tapi akhirnya kejadian juga gitu. Coldplay benar-benar hadir ke Jakarta ya. Dan kemarin Chris Martin juga udah jalan-jalan. Gitu. Nah, akhirnya kesampaian. Coldplay konser di Jakarta, apa sih yang diharapkan gitu ya untuk di Jakarta supaya konsernya nih mungkin bisa ekspektasinya sama seperti di luar negeri kan kalau Coldplay selalu ada elemen of surprise-nya ya? Iya. Ya, jadi Chris tuh suka kasih, vokalisnya tuh suka kasih surprise di tiap negara. Berharapnya sih nanti mungkin dia bisa nyanyi salah satu lagu berbahasa Indonesia ya. Atau mungkin dia bisa menyapa kita dalam bahasa Indonesia juga gitu.
untuk fans-fans diehard fansnya Coldplay yang dari Indonesia tuh banyak banget, dan pastinya lagu-lagu hits yang dari tahun 2000 album pertama mungkin bisa dinyanyiin juga gitu sih harapannya sih. Dan tema lingkungan yang diangkat oleh Coldplay itu juga bisa kita terapkan di sini, karena kalau dilihat memang nggak ada yang bawa botol plastik ya, jadi memang ini juga disiapkan galon-galon banyak sekali, jadi semuanya harus bawa tumbler, jadi benar-benar ramah lingkungan gitu. Go green ya. Oke, ini pasti ketika Chris Martin ngomong halo Indonesia atau selamat malam Indonesia itu juga udah pasti pasti heboh banget. So enjoy the concert ya. Kak Olive ya, nanti salam deh untuk teman-teman yang ikutan juga konsernya di sana. Kita tunggu postingan-postingannya ya. Kita jadi menonton saja, dan itu tadi ya Chris Martin selalu ajak penonton untuk kurangi sampah plastik, dan konser Coldplay usung konsep ramah lingkungan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.